ngaji bareng. Ayo Pak. Kabar. Ngabar yuk. Ngabar siapa? Jarang anak ngabar. Ngabar? Apa sih ngabar? Ngabar ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang disertai dengan melanggengkan, dan tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Maksud dari la saghirata ma'al israr, fa innaha bil muwazabati 'alaiha ta'zimu fatasiru kabirah. Sesungguhnya dosa kecil ketika dilanggengkan, ketika didawamkan, ketika terus-menerus dilakukan, maka akan menjadi dosa besar. Oleh sebab itu, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil disertai dengan melanggengkan, terus-menerus untuk menjalankan. Karena secara hakikatnya sesuatu yang kecil ketika terus-menerus dijalankan itu akan menjadikan besar. Contohnya, ketika kita mengumpulkan batu yang kecil, dikumpulkan setiap hari, diambil lagi setiap hari, terus dikumpulkan, maka lama-lama itu akan mempunyai bobot yang berat. Tidak ada bedanya antara bobot batu yang sekilo, batu yang besar yang sekilo, dengan kerikil yang kecil-kecil yang 1 kilo. Karena timbangannya antara 1 kilo sama 1 kilo batu yang besar dengan 1 kilo kerikil yang banyak itu sama. Oleh sebab itu, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil yang disertai dengan terus-menerus melakukannya, terus-menerus menjalankannya. Annaha ala azmin istidamatiha tasiru kabirah, fa inna niyatal mar'a fil ma'asi kanat ma'siyatan. Melakukan dosa kecil, mempunyai keniatan untuk melakukan dosa kecil secara terus-menerus, itu akan menjadikan dosa besar. Maka sesungguhnya keniatan seseorang untuk melakukan maksiat, maka masuk kategori maksiat. Cuma niatnya aja, itu sudah masuk kategori maksiat. Dari sini sudah mempunyai keinginan, saya pengen mabuk-mabukan di sana. Cuma mempunyai kenyataan seperti itu, maka sudah masuk kategori maksiat. Oleh sebab itu, penentuan setiap hal, penentuan setiap amal itu adalah niat. Amal itu terbagi dua. Ibadah itu terbagi dua. Yang pertama ibadah badaniyah, yang kedua ibadah qalbiyah. Ibadah badaniyah adalah setiap ibadah yang kaitannya dengan anggota badan, gerakan-gerakan badan. Itu adalah ibadah badaniyah.
Nah, ibadah qalbiyah adalah suatu ibadah yang kaitannya dengan aktivitas hati. Seperti niat, iman, sabar. Itu termasuk salah satu ibadah, tapi ibadahnya ibadah qalbiyah. Lalu ibadah badannya itu yang bagaimana? Ibadah badannya itu seperti melaksanakan sholat, zakat. Itu termasuk ibadah badannya. Maka maksiat pun terbagi dua. Ada maksiat secara badan dan juga ada maksiat bil qalbi. Paham ya? Ada maksiat qalbiyah dan juga ada maksiat badannya. Kalau toh maksiat yang kaitannya dengan anggota badan seperti maling, artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka masuk kategori maksiat badannya. Ditambah ketika seseorang itu mempunyai keniatan untuk mengambil, maka double. Yang tadinya maksiat secara qalbiyah, nah terus dilakukan, maka maksiatnya double, qalbiyah dan juga badannya. Jadi paham ya? Nah terus maksiat itu ada kecil dan juga ada besar. Dosa itu ada dosa kecil dan juga ada dosa besar. Nah dosa kecil itu tidaklah dikatakan dosa kecil kalau toh kita terus menerus menjalankannya. Oleh sebab itu, di sini ada keterangan la tahqiruz dzunuba as-shighar fa innaha tatasha'abu minhaz dzunubul kibar. Janganlah engkau meremehkan terhadap dosa-dosa yang kecil. Karena sesungguhnya dosa-dosa yang kecil adalah cabang dari dosa yang besar. Itu cabang dari dosa yang besar. Contoh pohon. Pohon tahu kan? Besar. Nah, di bagian pohon itu ada namanya cabang, ranting. Nah, tidaklah pohon tersebut dinamakan pohon yang besar kalau toh tidak disertai dengan ranting. Misal cuma satu aja, tidak ada ranting yang tujuannya untuk menopang daun, cuma satu, itu namanya bukan pohon tapi mahnya tiang. Paham ya? Nah oleh sebab itu tidak ada dosa kecil yang terus menerus dijalankan, bahkan itu akan menjadi dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala kabirota ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Maksud dari istighfar ay at-taubah bisyurutiha fa inna taubata fa inna taubata namhu asarul khati'ah wa in kana kabirah. Tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Yang dimaksud istighfar adalah taubat dengan syarat-syaratnya. Maka sesungguhnya taubat itu bisa melebur bekas-bekas kesalahan. Wa in kana kabirah, walaupun kesalahannya tersebut besar. Paham ya? Jadi bukan hanya sekedar bil lisan. Yang dimaksud istighfar itu bukan bil lisan. Setelah kita melakukan dosa besar, nah terus disertai dengan istighfar. Yang dimaksud la kabirota ma'al istighfar, tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Yang dimaksud bukan istighfar ketika melakukan dosa besar astagfirullahaladzim, melakukan dosa besar astagfirullahaladzim, bukan. Tapi yang dimaksud la kabirota ma'al istighfar, tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Yang dimaksud adalah taubat. Ketika setelah kita melaksanakan dosa besar, melakukan dosa besar, setelah itu kita taubat. Tapi bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya, dengan ketentuan-ketentuan taubat. Apa saja? Yang pertama, kita mandi. Setelah mandi terus menjalankan sholat.
terus harus merasa apa getun itu? Menyesal. Dan harus mempunyai penyesalan. Ketika istighfar kita harus mempunyai penyesalan. Harus menyesal, benar-benar menyesal. Dan tidak akan mau melakukan dosa-dosa yang dulu dilakukan. Paham ya? Maka ketika kita mempunyai keniatan seperti itu, ya harus dijalankan. Maka la kabirota ma'al istighfar. Yang dimaksudlah kabirota ma'al istighfar seperti itu. Jadi tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Istighfar itu mempunyai makna meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarafat astaghfirullahaladzim, itu namanya istighfar. Paham ya? Tetapi secara makna yang dimaksud istighfar itu adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruya hadzal hadis ad-Dailami. Nah, hadis ini diceritakan oleh seorang rawi. Siapa rawinya? Rawinya ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Hamul arifus sana wa hamuz zahidud du'a wa hamuz zahidun nafsah. Ulama itu terbagi. Ada arif, ada zuhad. Siapa itu arif? Arif adalah orang yang ma'rifat. Orang yang benar-benar mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah arif. Jadi orang yang benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa julukannya? Arif. Nah, terus ada lagi zuhad. Zuhad itu adalah orang yang zuhud. Orang yang tidak mau menumpuk-numpukan harta. Walaupun hartanya banyak, tetapi hatinya itu tidak cenderung terhadap urusan dunia. Seperti yang kemarin disebutkan, dijelaskan. Bahwa ketika kita beramal, ketika kita mempunyai harta banyak, tapi dikepalai dengan takwa, artinya takwa itu melakukan semua syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kebaikannya tidak akan bisa terhitung. Maka orang zuhud seperti itu. Orang zuhud itu ketika punya banyak harta, tetapi harta itu bukan untuk urusan dunia, iya, buat poya-poya dan sebagainya, itu bukan. Tapi orang zuhud itu punya harta banyak dan sebagainya, tetapi harta itu untuk ditasorupkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikepalai oleh syariat Islam. Jadi paham ya? Yang dimaksud zuhud seperti itu. Wahamuz zahidu ad-du'a. Mana? Ya. Wahamul arifu as-sana. Nah, terus ada kata-kata hamun. Hamun itu mempunyai dua arti. Ada hamun artinya susah. Ada hamun artinya cita-cita. Ini beda. Tulisannya sama. Ha mim. Ha mim. Pasti semua. Hamun. Hamun. Tulisannya sama. Tapi mempunyai arti beda. Ada yang artinya susah. Ada yang artinya cita-cita atau keinginan. Yang artinya susah itu apa namanya, masdarnya, sumbernya itu apa namanya, dari kata hammatun. Tetapi kalau hamun mempunyai arti cita-cita, itu masdarnya adalah himmatun. Kalau himmah itu berarti cita-cita. Kalau himmah itu bisa diartikan keinginan. Maka setiap manusia itu mempunyai himmah, mempunyai cita-cita. Nah, cita-cita orang zuhad, perhatikan, ahli zuhud, cita-cita ahli zuhud, cita-cita orang arif, orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cita-citanya itu pengen
fana, cuma pengen memuji kepada Allah. Maka orang yang benar-benar ma'rifat terhadap Allah yang ada di dalam hatinya itu cuma satu, memuji kepada Allah. Dan di dalam hatinya itu tidak pernah terlepas sedetik pun. Jadi yang ada cuma memuji aja, memuji dan terus memuji kepada Allah. Konon yang namanya al-arif itu termasuk salah satu wali Allah. Dan orang yang ma'rifat itu ternyata di Indonesia itu sangat banyak. Orang yang benar-benar mengetahui terhadap hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya orang tersebut itu tidak mempunyai rasa susah dan juga tidak mempunyai rasa takut. Yang ada cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya cuma satu, pengennya memuji kepada Allah aja. Bedanya antara zuhad dan juga arif. Kalau zuhad itu adalah orang yang ma'rifat kepada Allah. Las sawabu walal jannah. Apa yang dilakukannya itu tidak mengharapkan ganjaran. Apa yang dilakukannya itu tidak mengharapkan pujian. Apa yang dilakukannya itu tidak mengharapkan surga. Itu orang arif. Ibadah setiap hari ibadah, bahkan ibadahnya semakin rajin. Waktu itu dihabiskan semuanya untuk ibadah. Itu kalau orang arif. Bergumul dengan seseorang, bergumul dengan masyarakat, itu semuanya ibadah. Ingatnya satu kepada Allah. Tetapi apa yang dilakukannya itu tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan ganjaran. Itu arif seperti itu. Maka yang ada di dalam hati arif itu satu, cuma pengen memuji kepada Allah. Nah, tingkatan ibadah pun beda-beda. Yang pertama ada ubad, orang ahli ibadah. Nah, ubad itu ketika melaksanakan ibadah itu masih mempunyai harapan. Paham ya? Ubad itu ketika melaksanakan ibadah masih mempunyai harapan. Karena yang namanya ibad itu adalah hamba sahaya, pekerja. Jadi yang namanya pekerja itu hidupnya ya tiada lain mencari keuntungan. Kalau ada pekerja pasti ada majikan. Kalau toh kita kerja pasti yang diharapkan adalah keuntungan. Nah, ketika kita ibadah masih mengharapkan keuntungan, berarti kita masih masuk kategori ibadah. Paham ya? Masuk kategori ibadah. Tidak jauh beda dengan kita kerja terhadap majikan. Jadi yang ada satu, kayaknya apa tadi? Keuntungan itu aja. Dosanya pengen diampura, pengen mendapatkan bagian dari akhirat, pengen mendapatkan surga dan sebagainya. Pokoknya semua harapan ketika melakukan semua kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan ibadah itu ada harapan semuanya. Harapannya cuma satu, pengen dapat untung. Maka itu masuk kategori ibadah. Terus ada lagi tahapan selanjutnya seperti tadi zuhad. Zuhad itu ketika melakukan apapun itu satu, mengharapkan rahmat Allah. Satu, pengennya mendapatkan rahmat Allah saja. Ada harta banyak enggak dilirik. Bahkan kebanyakan orang pada datang salaman, duitnya sampai numpuk, kadang tidak dilirik. Uang ini malah disalurkan ke yatim piatu dan sebagainya. Itu zuhad. Bahkan hidupnya zuhad itu kebanyakan tidak memikirkan sandang, tidak dipikirkan. Paham ya? Yang lain sandangannya bagus-bagus, itu yang namanya zuhad. Enggak memikirkan sandang bagus, enggak memikirkan makanan enak, enggak kayak Dimas. Kayaknya makanan enak kalau makan Dimas. Tapi kalau zuhud itu enggak. Orang zahid itu enggak memikirkan seperti itu. Jadi orang zuhud itu tidak memikirkan benda tambahan, tidak.
Bahkan mengambil hanya kadang 1 hari cuma makan sekali. Bahkan 1 minggu itu terkadang makannya cuma 1 kali. 1 bulan terkadang makan 1 kali. Itu zuhad. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Bahkan sekarang pun masih ada. Di antara salah satu contohnya itu ada di Banten. Munfasir. Munfasir itu termasuk orang yang zuhud. Beliau itu tidak kepincut terhadap gemerlapnya dunia. Padahal hartanya begitu banyak. Satu cerita ada istrinya ketika memperhatikan suaminya seperti itu rasanya pengen saja cerai ceritanya. Sampai ngomong ke suaminya, "Dahlah mak, kalau kayak gini mah antarkan saja ke orang tua saya." Mana orang tuanya? Di Cirebon. Antarkan saja ke orang tua saya. Dikarenakan saking gak kuatnya. Gak kuatnya apa? Nahan kehidupan yang seperti itu. Hanya kata Kimun Fasir, ya udah, kamu kalau misalnya mau pulang, sangu kamu itu ada di lemari. Ternyata pas buka lemari isinya emas semua. 1 lemari isinya emas semua. Nah itu orang zuhud seperti itu. 1 lemari. Bahkan apa yang dicinta orang zuhud itu, cinta kepada Allah, kasih langsung. Nah beliau pun termasuk mimba'dil auliya, termasuk bagian dari para auliya. Maka tahapannya beda. Kalau kita ibadah buru-buru mengharapkan ampunan dari Allah, berusaha agar sholatnya genap aja, sholatnya lengkap aja, itu masih susah. Kan itu kan? Pengen sholat lengkap aja susah kok, susah pisan. 5 waktu pengen lengkap susah pisan. Tuh Bu. Susah ternyata. Sholat kira-kira tepat waktu susah. Nah di antara salah satu ciri ubad itu sholatnya itu semakin rajin. Semakin rajin dikarenakan ada harapan agar dirinya bisa diampuni, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dirinya bisa mendapatkan surga dan sebagainya. Naik sedikit lagi zuhud, orang zuhad itu enggak melirik perkara dunia sama sekali. Yang ada apa? 1, semua apa yang dilakukannya untuk akhirat, untuk sang akhirat. Itu zuhad. Naik lagi 1 lagi, arif, orang yang ma'rifat kepada Allah. Orang yang ma'rifat enggak mengharapkan apa-apa. Sama halnya seperti orang yang sudah benar-benar cinta kepada Allah. Coba perhatikan kalau orang sudah cinta terhadap sesuatu. Manggil namanya saja, hati itu terasa adem. Itu kalau orang cinta. Apalagi disuruh, Adima kesini bawa pisang atau bawa apa. Wah, walaupun hujan diusahakan. Tidak mengharapkan apapun. Yang penting dia itu bisa senang. Patokannya seperti itu. Sama ketika seseorang sudah mencapai arif, makrifat kepada Allah, maka di dalam hatinya itu tidak akan pernah terlepas dari Allah. Bisa dipaham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Man tawahhamu anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Siapa orangnya yang di dalam hatinya mempunyai prasangka bahwa sesungguhnya dia adalah seorang penolong, bukan Allah yang menjadi penolong, maka sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Paham ya? Contoh, ada orang yang lagi membutuhkan pertolongan. Nah terus kita bantu. Setelah kita bantu terus
Bisa dipaham ya? Sudah segitu aja dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan-pelan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli